Malam itu jam menunjuk pukul 2:30 dini hari. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah dan kesunyian yang tebal. Aku, Raka, sedang mengendarai motor bututku, melewati jalan Purbaya, jalan pintas yang terkenal sepi dan jarang dilalui, kecuali oleh truk-truk logistik. Jalan ini membelah kebun karet dan sawah yang gelap, dan di ujungnya, tepat di persimpangan menuju desa kami, berdiri tegak pohon beringin tua yang melegenda. Beringin itu bukan sekedar pohon. Batangnya yang besar diperkirakan berusia ratusan tahun, ditutupi akar-akar gantung menjuntai seperti tirai kusam. Di balik rimbunnya yang gelap gulita, konon bersemayam entitas tak kasat mata. Penduduk setempat selalu bilang, persimpangan itu adalah gerbang malam, tempat dimensi lain terbuka. Saat aku mendekati persimpangan itu, udara di sekitarku terasa mendadak dingin, jauh lebih dingin dari sisa hujan. Mesin motorku yang tadinya menderu, kini seperti kehilangan tenaga. Suaranya mengecil menjadi gerungan yang tersendat-sendat. Bulu kuduku meremang, tanpa alasan yang jelas. Jantungku mulai berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seolah ingin keluar. Persis di bawah kanopi beringin tua, aku melihatnya. Siluet seorang perempuan berdiri membelakangiku. Aku segera mengerem. Ban motorku berdecit di aspal basah. Aku yakin betul, sepanjang jalan ini aku tidak bertemu siapapun. Siapa yang akan berdiri sendirian di persimpangan sesepi ini, pada jam segini? Perempuan itu mengenakan pakaian putih kusam, yang terlihat keabu-abuan dalam kegelapan yang hanya diterangi samar-samar oleh bulan yang terhalang awan. Dia membelakangiku, kepala menunduk, bahunya terlihat sedikit bergetar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa dia adalah korban kecelakaan, atau mungkin seseorang yang kehabisan bensin. "Mbak, ada apa? Perlu bantuan?" Suaraku terdengar gemetar, bahkan di telingaku sendiri. Tidak ada jawaban. Aku mematikan mesin motor, menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk turun. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada medan magnet yang menahan. Saat aku berjalan 2 langkah mendekatinya, perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya, sebab rambut panjang hitamnya yang lepek dan acak-acakan jatuh menutupi seluruh wajahnya. Namun dari postur tubuhnya, aku merasa ada yang aneh. Tubuhnya terlihat terlalu ramping, dan cara dia berdiri terasa tidak natural. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah oleh suara yang sangat lembut, seperti bisikan bergetar yang dibawa angin malam. "Jangan pergi." Suara itu pelan, tapi menusuk gendang telingaku. Itu suara perempuan, namun nadanya terdengar seperti sebuah rintihan yang menyakitkan. Aku terdiam, keringat dingin membasahi punggungku. Aku tahu, instingku menjerit, "Lari!" Tapi kakiku terpaku. Kemudian, perempuan itu mulai bergerak. Gerakannya sangat lambat, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali yang usang. Dia memutar tubuhnya menghadapku. Saat dia sepenuhnya berbalik, aku melihat apa yang seharusnya tidak kulihat. Rambutnya yang menutupi wajah terbelah sedikit, dan di balik celah rambut itu, aku melihat 2 lubang hitam pekat, tempat seharusnya ada mata. Tidak ada putih mata, tidak ada iris, hanya kegelapan tak berdasar yang seolah menyedot cahaya bulan. Pakaian putihnya baru sekarang aku sadari, bukan kusam karena kotor. Itu adalah kain kafan yang basah dan robek di beberapa bagian, memperlihatkan kulitnya yang seputih mayat dan terlihat melepuh. Di dadanya terdapat noda merah tua yang sudah menghitam. Yang paling mengerikan adalah senyumannya, bukan senyum kebahagiaan. Sudut bibirnya tertarik ke atas secara tidak wajar, melebar hingga melewati batas pipi, memperlihatkan deretan gigi yang kecil dan tajam. Mulut itu tampak seperti luka yang menganga, bukan bagian dari wajah manusia. Sosok itu, sang penunggu beringin, kini menatapku dengan tatapan tanpa mata. Suara rintihan itu kembali, kali ini lebih jelas dan lebih dekat, seolah dia berbicara dari belakang tenggorokannya yang sakit. "Aku sendirian, temani aku." Tiba-tiba salah satu akar gantung beringin tua itu bergoyang kencang.
meskipun tidak ada angin. Dari antara daun-daun rimbun, aku mendengar tawa cekikikan yang dingin, serentak dengan suara gesekan kain kafan yang berjalan di aspal. Sosok itu mulai melangkah maju ke arahku. Setiap langkahnya aku mendengar suara krek lembut seperti ranting yang patah. Kini aku benar-benar bisa merasakan dinginnya hawa kematian yang dipancarkan olehnya. Aku bisa mencium bau anyir yang samar, bercampur aroma melati yang menusuk hidung, yang merupakan pertanda khas kehadiran mereka. Ketakutan itu akhirnya memecahkan mantra yang menahanku. Aku berbalik dan berlari secepat yang aku bisa ke arah motorku. Aku melompat naik, menendang starter dengan panik. Gagal, mesinnya mati. Aku mencoba lagi sambil menoleh ke belakang. Sosok perempuan berkain kafan itu sudah berada 5 meter dariku. Dia tidak berlari, dia hanya terus menyeret langkahnya. Namun jarak itu terasa hilang dalam sekejap. Dengan sisa tenaga dan adrenalin yang meledak, aku mengayunkan Kickstarter untuk yang ketiga kalinya. Berhasil, mesin motor menderu kencang. Aku tancap gas tanpa menoleh lagi. Aku bisa mendengar suara teriakan panjang, melengking, yang terasa seperti cakar tajam yang mengoyak gendang telingaku. Itu adalah suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Aku terus melaju, mengabaikan tikungan dan lubang di jalan, sampai aku benar-benar meninggalkan persimpangan itu jauh di belakang. Keesokan harinya aku demam tinggi. Aku memutuskan untuk menceritakan kejadian itu pada Pak Tua Wiryo, sesepuh desa kami yang dikenal sebagai juru kunci cerita-cerita kuno. Pak Wiryo mendengarkan dengan tenang. Matanya yang tua dan bijak menatapku lekat-lekat. "Kamu bertemu dengan Noni Belanda," katanya pelan sambil menghisap rokok pelintingannya. Dia menjelaskan bahwa bertahun-tahun yang lalu di era penjajahan, seorang perempuan muda Belanda bernama Elara jatuh hati pada pemuda desa. Persimpangan itu adalah tempat rahasia mereka bertemu. Namun kisah cinta terlarang itu berakhir tragis. Elara dibunuh secara brutal di bawah beringin tua oleh keluarganya sendiri karena dianggap mencoreng kehormatan. Mereka menggantungnya dan menguburkannya di sana tanpa upacara yang layak. Rohnya terperangkap, marah dan kesepian, jelas Pak Wiryo. Dia mencari teman, Raka. Siapapun yang berhenti di persimpangan itu di jam terlarang akan dianggap calon temannya. Aku merasakan kengerian baru merayapi tubuhku. Aku bukan sekedar melihat hantu, tapi aku menyaksikan sebuah arwah yang terperangkap dalam kesakitan abadi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi melewati jalan Purbaya. Namun, rasa penasaran atau mungkin rasa tanggung jawab yang aneh mulai mengganggu pikiranku. Aku tidak ingin orang lain mengalami nasib yang sama, apalagi jika Noni Belanda itu benar-benar berniat mencelakai. Aku kembali menemui Pak Wiryo. "Dia butuh ketenangan, Raka, bukan takut," kata Pak Wiryo. "Arwah yang marah hanya bisa tenang jika ada yang tulus mendoakannya, mengakui penderitaannya." Malam Jumat Kliwon berikutnya, aku dan Pak Wiryo bersama beberapa pemuda yang berani kembali ke Beringin Tua. Kami membawa sesajen sederhana, yaitu bunga, kopi pahit, dan air di dalam kendi. Bukan untuk menyembah, melainkan sebagai simbol permohonan maaf dan penghormatan. Di bawah kanopi gelap beringin, Pak Wiryo memimpin doa. Kami duduk bersila, mataku tertutup. Awalnya suasana terasa mencekam, dingin dan bau anyir kembali menusuk. Aku bisa merasakan tekanan udara yang berat, seolah sosok itu berdiri di dekat kami, mengamati. Aku mendengar bisikan samar di telingaku, lebih seperti suara angin yang lewat. Namun saat Pak Wiryo merapal doa dengan khusyuk, memohon ketenangan dan pelepasan bagi arwah Elara, suasana mulai berubah. Bau anyir perlahan menghilang, digantikan oleh aroma bunga yang kami bawa. Tekanan di udara mereda, dan hawa dingin yang menusuk perlahan digantikan oleh suhu malam yang normal. Aku membuka mata, Beringin Tua masih berdiri tegak, gelap dan menjulang. Tapi kali ini tidak ada kain kafan, tidak ada senyuman mengerikan, dan tidak ada bisikan. Hanya ada keheningan damai. Saat kami kembali, Pak Wiryo tersenyum lega. Dia sudah tenang, Raka. Dia sudah menerima perpisahan itu.
Aku tidak pernah melewati jalan Purbaya di malam hari lagi, tapi ketika aku melewatinya di siang bolong, beringin tua itu tampak seperti pohon biasa, besar, rindang, dan agung. Namun setiap kali aku melihatnya, aku tahu di sana pernah bersemayam kesedihan dan kengerian yang nyata. Misteri penunggu beringin tua di persimpangan jalan akhirnya mereda, bukan karena dia diusir, melainkan karena jiwanya yang tersiksa akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.